Halo semuanya, perkenalkan saya Alexander Kevin Cuanto dari mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai penyesuaian pajak terhadap merger dan akuisisi perusahaan untuk memenuhi penilaian UAS mata kuliah Kebijakan dan Administrasi Pajak atas Penghasilan. Munculnya pandemi COVID-19 telah memberikan ketidakpastian kondisi ekonomi terhadap perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dan dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan. Berbagai upaya dilakukan perusahaan agar dapat bertahan di tengah kondisi tersebut, salah satunya dengan mengembangkan usahanya melalui merger dan akuisisi. Hal ini dapat didukung dengan laporan Global M&A Industry Trends 2022 dari PwC, yang menyatakan bahwa jumlah transaksi kesepakatan merger dan akuisisi pada tahun 2021 sangat jauh meningkat, yaitu lebih dari 62.000 transaksi secara global, atau naik 24% dari tahun 2020. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, Ukay Karyadi, mengatakan tren merger dan akuisisi terus mengalami peningkatan, di mana terdapat 190 notifikasi merger dan akuisisi pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 233 notifikasi. Dengan melihat fenomena tersebut, maka kita akan membahas mengenai penyesuaian pajak yang perlu diperhatikan ketika perusahaan melakukan merger dan akuisisi di Indonesia, dan melakukan perbandingan penerapan kebijakan tersebut dengan negara lain, yaitu Singapura. Sebelum membahas penyesuaian pajak yang perlu diperhatikan ketika melakukan merger dan akuisisi perusahaan, terlebih dahulu kita perlu mengetahui definisi merger dan akuisisi. Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih sehingga terbentuk sebuah perusahaan baru hasil merger. Sedangkan akuisisi adalah pengambil alihan atau pengendalian oleh suatu perusahaan atas aset atau saham perusahaan lainnya. Setelah mengetahui definisi dari merger dan akuisisi, selanjutnya kita akan melihat bagaimana penerapan penyesuaian pajak terhadap merger dan akuisisi perusahaan di Indonesia. Penyesuaian pajak pertama dalam merger dan akuisisi adalah pajak penghasilan. Pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan pada saat proses merger dan akuisisi akan dikenakan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5% dari nilai bruto untuk pengalihan selain rumah sederhana atau rumah susun sederhana, 1% dari nilai bruto untuk pengalihan rumah sederhana atau rumah susun sederhana, dan 0% dari nilai bruto untuk pengalihan kepada pemerintah, BUMN atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau kepala daerah. Kemudian, untuk keuntungan pengalihan harta selain tanah dan atau bangunan, dan keuntungan modal yang diterima perusahaan ketika merger dan akuisisi, dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh yaitu sebesar 22%. Harta yang diperoleh pada saat merger dan akuisisi dicatat berdasarkan nilai pasar. Perusahaan juga dapat mencatat harta yang diperoleh berdasarkan nilai buku, namun harus mengajukan permohonan kepada DJP dengan melampirkan alasan dan tujuan perusahaan melakukan merger dan akuisisi, serta memenuhi Business Purpose Test, yaitu memastikan bahwa tujuan merger dan akuisisi adalah untuk menciptakan sinergi yang kuat dan memperkuat struktur permodalan, serta tidak dilakukan untuk menghindarkan pajak. Dalam implementasinya, penggunaan nilai buku dalam rangka merger dan akuisisi seringkali terdapat upaya untuk menghindari pajak. Pihak yang menerima pengalihan akan mencatat harta sesuai dengan pembukuan pihak yang mengalihkan. Demikian juga untuk kepentingan penyusutan fiskal, maka usia masa manfaat hartanya adalah hanya meneruskan sisa manfaat harta yang dialihkan tersebut saja. Penghindaran pajak dapat terjadi ketika perusahaan penerima pengalihan merupakan perusahaan yang menderita kerugian yang besar. Walaupun pada awalnya disyaratkan melakukan evaluasi aset terlebih dahulu, namun perusahaan yang mengalihkan hartanya yang pada awalnya dalam kondisi untung dan membayar pajak, besar kemungkinannya akan menjadi perusahaan yang rugi ketika melakukan merger dan akuisisi terhadap perusahaan yang sedang mengalami kerugian, karena harta yang diperoleh dicatat berdasarkan nilai buku, sehingga dengan kerugian tersebut maka perusahaan tidak membayar pajak. Salah satu kasus penggunaan nilai buku dalam rangka merger dan akuisisi di Indonesia adalah kasus merger dan akuisisi antara SCTV dengan Indosiar pada tahun 2013 sampai 2014, di mana pada kasus tersebut DJP menolak permohonan SCTV untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta yang dilakukan karena adanya dugaan penghindaran pajak. Atas penolakan tersebut, SCTV kemudian mengajukan gugatan terhadap DJP ke Pengadilan Pajak dan PT UN. Setelah melalui beberapa kali persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan PT UN akhirnya menerima bukti dan alasan SCTV menggunakan nilai buku
dan mengabulkan permohonan SCTV untuk menggunakan nilai buku. Penyesuaian pajak yang kedua dalam merger dan akuisisi adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan juga terutang BPHTB dengan tarif paling tinggi yaitu 5% dari nilai jual kena pajak. Kemudian untuk pengalihan barang kena pajak dalam rangka merger dan akuisisi tidak terutang PPN jika pihak yang melakukan dan menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Setelah membahas penerapan penyesuaian pajak merger dan akuisisi di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas dan membandingkan penerapan penyesuaian pajak merger dan akuisisi di Singapura. Singapura dipilih untuk dijadikan sebagai bahasan dan pembanding karena Singapura memiliki tren merger dan akuisisi yang sama seperti di Indonesia, di mana banyak perusahaan di Singapura yang juga melakukan merger dan akuisisi sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi akibat pandemi COVID-19. Tren tersebut dapat dilihat dari data diunggah Statista, sebuah lembaga platform data bisnis global nomor 1 yang telah diakui dunia, yang menunjukkan jumlah kesepakatan merger dan akuisisi di Singapura yang pada tahun 2020 sebesar 482 mengalami peningkatan hingga mencapai 828 pada tahun 2021. Selain itu, Singapura juga menjadi negara yang paling dekat dengan Indonesia dalam hal pengembangan bisnis, yang dapat dilihat dari nilai investasi Singapura di Indonesia, di mana nilai investasi Singapura merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan negara lain berdasarkan data dari BKPM, yaitu sebesar 9,4 miliar US dollar pada tahun 2021. Dan Singapura juga memiliki 6.934 proyek investasi di Indonesia. Pengalihan aset pada saat merger dan akuisisi perusahaan di Singapura dapat menimbulkan implikasi pajak penghasilan bagi penjual. Keuntungan pengalihan aset akan dikenakan pajak penghasilan badan sebesar 17%. Aset yang diperoleh dari merger dan akuisisi dapat dilakukan penilaian kembali atau direvaluasi berdasarkan nilai pasar wajar aset tersebut. Kemudian, jika aset tersebut adalah properti, maka pembeli bertanggung jawab atas pembayaran bea materai yang disebut dengan Buyer Stamp Duty atau BSD. Tarif BSD tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, di mana tarif BSD di Singapura untuk properti residensial memiliki tarif paling rendah 1% dan paling tinggi 4%. Sedangkan untuk properti non-residensial, tarif BSD yang paling rendah adalah 1% dan paling tinggi 3%. Merger dan akuisisi perusahaan di Singapura yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan usaha diperlakukan sebagai transaksi yang bukan merupakan penyediaan barang atau jasa, sehingga tidak dikenakan Goods and Services Tax atau GST. Merger dan akuisisi perusahaan di Singapura yang memenuhi syarat, yaitu dilakukan terhadap perusahaan di Singapura dan dilakukan selama periode dari 17 Februari 2012 hingga 31 Desember 2025 akan mendapatkan tunjangan pajak sebesar 200% dalam bentuk pengurangan pajak berganda atas biaya transaksi, dikurangi hibah atau subsidi dari pemerintah atau badan hukum manapun dengan batasan maksimum 100.000 dolar Singapura per tahun. Biaya transaksi yang dimaksud adalah biaya profesional yang pasti dikeluarkan untuk merger dan akuisisi yang memenuhi syarat, seperti biaya hukum, biaya penasihat akuntansi dan pajak, biaya penilaian, tidak termasuk biaya pajak lainnya. Pembelajaran yang dapat diambil dari Singapura adalah adanya tunjangan pajak yang diberikan oleh pemerintah Singapura kepada perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Tunjangan yang diberikan tersebut dapat menjadi bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah Singapura kepada perusahaan dalam mengembangkan bisnis yang dijalankan. Indonesia dapat mencoba mengadopsi kebijakan tersebut untuk membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya setelah melakukan merger dan akuisisi. Selain itu, pemberian tunjangan tersebut juga dapat membantu perusahaan mengoptimalkan kinerja operasional bisnisnya sehingga mampu bersaing dengan para kompetitor. Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penyesuaian pajak merger dan akuisisi perusahaan antara Indonesia dengan Singapura memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya, yang pertama, keuntungan pengalihan seluruh jenis aset di Singapura termasuk dalam penghasilan tahunan dan dikenakan pajak penghasilan badan. Sedangkan di Indonesia, untuk pengalihan aset tanah dan atau bangunan dikenakan PPh final
dan tidak lagi diakui dalam penghasilan tahunan. Yang kedua, Singapura memberikan tunjangan pajak kepada perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi, sedangkan di Indonesia tidak ada pemberian tunjangan. Yang ketiga, metode pencatatan perolehan atau penilaian kembali aset di Indonesia dapat berdasarkan nilai pasar dan nilai buku, sedangkan di Singapura hanya berdasarkan nilai pasar. Saran yang dapat diberikan untuk perbaikan kebijakan perpajakan terkait merger dan akuisisi di Indonesia adalah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan DJP dapat mempertegas kebijakan terkait pencatatan pengalihan aset pada saat merger dan akuisisi dengan menggunakan nilai buku agar tidak digunakan untuk menghindari pajak, dan juga agar tidak menimbulkan perbedaan pandangan antara perusahaan dan petugas pajak dalam implementasinya di lapangan. Sekian pembahasan terkait penyesuaian pajak merger dan akuisisi perusahaan di Indonesia dan Singapura. Terima kasih.